warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana syahran mubarakah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan sayyidana abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah, amma ba'. Hadirin wal hadirat sidang jamaah subuh rahimakumullah. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama seorang sahabat bernama Abi Dzar Al-Ghifari. Maka ketika itu Abi Dzar memohon kepada Rasulullah agar beliau memberikan mau'izah ataupun nasihat secara singkat. Kemudian Rasulullah bersabda kepada Abi Dzar, "Ya Aba Dzar," dengan bahasa kiasan, singkat, padat, dan memiliki makna yang dalam. Apa kata Rasulullah? Yang pertama, "Ya Aba Dzar, haddidis safinah," senantiasalah engkau memperbaiki bahtera. Fa innal bahra amiqun, karena sesungguhnya laut itu sangat dalam. Yang kedua kata Rasulullah, "Ya Aba Dzar, khudid zada kamilan," ambillah perbekalanmu yang cukup. Fa innas safara ba'idun, karena sesungguhnya perjalanan itu masih sangat jauh. Yang ketiga kata Rasulullah, "Ya Aba Dzar, wahai Abi Dzar, khafifil hamla, ringankanlah beban bawaanmu. Fa innal aqabata ka'udun, karena sesungguhnya lereng gunung itu sangat sulit dilalui." Yang terakhir kata Rasulullah, "Ya Aba Dzar, wahai Abi Dzar, akhlisil amla, ikhlaskan olehmu di dalam beramal. Fa innan naqida basirun, sesungguhnya Allah Zat Maha Meneliti itu Maha Melihat." Apa maksud daripada 4 wasiat Rasulullah tersebut? Di dalam kitab Nasaihul Ibad yang disusun oleh seorang ulama Banten bernama Syekh Nawawi Al-Bantani, beliau menguraikan satu persatu wasiat Rasulullah kepada Abi Dzar. Yang pertama, "Ya Aba Dzar, wahai Abi Dzar, haddidis safinah, senantiasalah engkau perbaiki bahtera." Maksudnya, wahai Abi Dzar, senantiasalah engkau memperbaiki amal ibadahmu. Hendaknya wasiat tersebut menjadi wasiat kepada kita bersama. Dimulai dengan memperbaiki niat. Hendaknya semata-mata di dalam beramal tujuan untuk mencari ridha Allah. Sebagaimana disebutkan di dalam kitab Ta'limut Ta'lim, berapa banyak amalan yang nampaknya wujud sebagai amalan dunia, tapi dengan sebab baik niatnya, jadilah dianya itu amalan akhirat di sisi Allah. Dan berapa banyak amalan yang nampaknya itu amalan akhirat, tapi karena buruk niatnya, jadilah di sisi Allah itu sebatas amalan dunia semata-mata. Maka diawali dengan baik niat. Yang kedua, baik kualitas. Sehingga sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana caranya ketika kami melaksanakan amal ibadah salat wujud kekusyukan di dalam salat kami?" Rasulullah menasihati, "Wahai sahabatku,
Idza kumta ila shalah, tak kala engkau berdiri ingin melaksanakan salat, fasalli salatan muwaddi', maka salatlah ketika itu seolah-olah itu adalah salat perpisahan. Ketika engkau ingin melaksanakan salat, ingatlah mungkin itu adalah kesempatan terakhir yang diberikan Allah kepadamu. Ketika engkau melaksanakan amal ibadah puasa, renungkanlah mungkin itu puasa kesempatan terakhir bagi kita. Begitu pula ketika kita bersedekah, renunglah, ingatlah mungkin itu adalah kesempatan sedekah terakhir yang Allah berikan kepada kita. Idza kumta ila shalah, tak kala engkau berdiri ingin melaksanakan salat, kata Rasulullah, fasalli salatan muwaddi', maka salat olehmu seolah-olah itu adalah salat perpisahan. Bahkan Rasulullah mengingatkan sahabat, wahai sahabatku, wala tatakallam bikalamin ta'tadiru ghadan, janganlah engkau berbicara dengan pembicaraan yang menyebabkan engkau menyesal di kemudian hari. Janganlah engkau bertutur kata dengan tutur kata yang menyebabkan engkau menyesal di hari esok. Yang terakhir kata Rasulullah, wahai sahabatku, wajma'il ya'sa mimma fi aidin nas, bertekadlah engkau berputus asa daripada apa yang ada di dalam kekuasaan orang lain. Artinya jangan terlalu berharap dengan bantuan orang lain. Teruslah engkau berusaha dengan semampumu, mengharapkan bantuan semata-mata daripada Allah, karena hanya Allah yang tidak akan pernah mengharapkan balasan apa yang telah beliau berikan kepadamu. Makanya kata Rasulullah, yang pertama, wahai Abadar, hadidis safinah, senantiasalah engkau memperbaiki bahtera, karena laut itu sangat dalam. Yang kedua kata Rasulullah, ya Abadar, khudid zada kamilan, ambillah perbekalanmu yang cukup, fa inna safara ba'idun, karena sesungguhnya perjalanan itu masih sangat jauh. Perjalanan kita benar adanya masih sangat jauh, hadirin sekalian. Rasulullah mengibaratkan kehidupan kita di dunia ibarat seorang musafir yang sedang berteduh di bawah pokok kayu yang rindang, sedangkan perjalanannya masih sangat jauh, melelahkan. Alam barzah sedang menanti kita, alam akhirat juga demikian. Ketika kita menghadapi sakaratul maut, pastinya kita akan mengalami yang namanya alam barzakhun, alam yang terdinding daripada alam dunia dengan alam akhirat. Ingin kembali kepada dunia terbatasi, terbentengi dengan dindingnya. Ingin kita masuk kepada alam akhirat, belum terbuka gerbangnya, barzakh. Di dalam alam barzakh kita akan menghadapi pertanyaan mungkar wa nangkir. Kemudian kita akan dibangkit kembali oleh Allah, dihasyar kita kepada suatu padang yang dinamakan dengan mahsyar. Setelah kita berada di padang mahsyar, kita akan menghadapi mahkamah Allah. Selesai daripada menghadapi mahkamah Allah, kita akan melalui siratal mustaqim. Tempat terakhir kita itu pun belum pasti, surgakah atau neraka, na'udzubillah. Bahkan kata Rasulullah, 1 hari di akhirat bandingannya 1000 tahun kehidupan kita di dunia. Karenanya kata Rasulullah, ya Abadar khudid zada kamilan, ambillah perbekalanmu yang cukup, karena sesungguhnya perjalanan kita masih sangat jauh. Yang ketiga kata Rasulullah, ya Abadar khafifil hamlah, ringankanlah beban bawaanmu, karena sesungguhnya lereng-lereng gunung itu sangat sulit dilalui. Ringankanlah beban kita tak kala menghadapi sakaratul maut, karena semakin tinggi pangkat dan jabatan yang kita sandang, semakin besar beban yang akan kita tanggung. Semakin banyak harta yang kita miliki, semakin besar pula tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi beban kaitan dengan sesama muslim, dengan sesama manusia. Pernah mungkin kita mengadu domba, caci maki, fitnah dan sebagainya. Hendaklah dipercepat memohon maaf. Khafifil hamlah, ringankanlah beban bawaanmu wahai Abidar. Sangat sulit hadirin sekalian.
Sebagaimana diceritakan di ujung daripada kitab Aqidatun Najin pada bab akhirat, ketika kita menghadapi sakaratul maut, Allah hamparkan laksana layar tancap hadirin sekalian. Allah nampakkan apa yang telah kita lakukan selama kita hidup di dunia. Bila mana yang dinampakkan, yang diputar kembali oleh Allah merupakan amal kebajikan kita. Tak kala kita menghadapi sakaratul maut, kita melihat dengan mata kepala kita, kita sedang i'tikaf di masjid, kita sedang berpuasa, sedang bersedekah, zikir, salat tahajud, subuh berjamaah, alhamdulillah, merasa senang dan bahagia. Tentunya tempat kita raudhatan min riyadil jannah. Tapi kalau sebaliknya hadirin sekalian, ketika kita menghadapi sakaratul maut yang dinampakkan oleh Allah, kita sedang mencaci maki orang, kita sedang memfitnah orang, kita sedang menzalimi orang, berbagai kemaksiatan Allah nampakkan kembali kepada kita. Sakitnya sakaratul maut ditambah pedihnya perasaan karena dinampakkan kemaksiatan yang telah kita lakukan, dan kita akan tahu bahwa tempat kita hufratan min hufarin nar, naudzubillah. Makanya kata Rasulullah, ya Abadar khaffifil hamla. Ingin engkau tenang, ringan dalam menghadapi sakaratul maut, dalam menghadapi alam barzah, dalam menghadapi alam mahsyar, ringankanlah beban bawaanmu, kata Rasulullah. Yang terakhir, ya Abadar, akhlisil amla, ikhlaskan olehmu di dalam beramal. Fa innan naqida basirun, karena sesungguhnya Allah itu maha melihat apa yang engkau lakukan. Memang ikhlas itu bukan rukun daripada ibadah, tapi ikhlas itu adalah ruh daripada sebuah ibadah. Ikhlas itulah yang menentukan amalan kita diterima atau tidaknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin urung si ulun tuan umi ban Bandung, Ramadan kesempatan besar yang telah Allah berikan kepada kita. Ramadan adalah bulannya wa ta'ata maqbulah, diterima segala amal kebajikan kita. Ramadan wa da'awata mustajabah, kesempatan diistijabahkan semua doa kita oleh Allah. Karenanya setiap saat kita memohon kepada Allah agar Allah senantiasa membuka hati sanubari kita, menggerakkan diri kita senantiasa di dalam berubudiyah. Mudah-mudahan kiranya Allah jadikan kita semua menjadi hamba-hamba yang disayanginya, hamba-hamba yang diridainya, hamba-hamba yang kelak mendapatkan undangan khusus daripada Allah di padang mahsyar. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang suci, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah engkau kepada Tuhanmu, Tuhanmu ridha kepadamu sebagaimana engkau ridha kepadanya. Fadkhuli fi ibadi, silahkan engkau semua memasuki bersama hamba-hambaku, bersama para aulia, syuhada dan ulama. Wadkhuli jannati, kata Allah, silahkan engkau semuanya memasuki syurgaku. Mudah-mudahan undangan Allah yang demikianlah yang akan kita rasakan bersama. Hendaknya kita terhindar daripada suatu penyesalan sebagaimana yang diceritakan oleh Allah. Tak kala orang kafir dan ahli maksiat dihadapkan dengan pintu neraka, semua tentunya mereka akan menyesal. Serentak mereka akan berkata, Rabbana, ya Tuhan kami, absarna, hari ini kami telah melihat dahsyatnya azab neraka. Wa sami'na, kami pula telah mendengar ya Allah. Farji'na, kembalikanlah kami sejenak ke dunia. Na'mal salihah, pastinya kami akan beramal. Inna muqinun, kami benar-benar yakin ya Allah. Tapi apa yang terjadi? Apa kata Allah? Diam. Telah aku berikan waktu dan kesempatan usia kepadamu hidup di dunia. Kemana engkau pergunakan usia? Mudah-mudahan penyesalan itu tidak terjadi. Hendaknya diawali dengan penyesalan selama kita masih berada di dunia. Penyesalan tak kalah di akhirat tiada makna, hadirin sekalian, ibunda-ibunda, abu-abu urungsi ulun tuan yang ulun tuan pemulia. Oleh karenanya jangan sampai Ramadan lewat tanpa makna. Hendaknya dalam Ramadan ini kita perbanyak amal ibadah kita. Yang pertama, memperbaiki niat daripada ibadah. Yang kedua, memperbaiki kualitas. Kemudian kita tambah kuantitasnya.
Kemudian hadirin sekalian, dalam Ramadan ini hendaknya kita mempersiapkan berbagai macam perbekalan-perbekalan yang lainnya. Jangan cuma disibukkan kita dengan perbuatan wajib, tetapi kita tinggalkan sunnahnya. Ramadan, amal ibadah sunnah, balasan wajib yang akan diberikan oleh Allah. Yang ketiga, hadirin sekalian, ringankanlah beban bawaan kita. Jangan sampai beban kita dengan manusia sampai kita terikat di padang mahsyar kelak. Berbicaralah dengan pembicaraan yang bijak, berbicaralah dengan pembicaraan yang makna, yang mendapatkan mau'idhah khususnya kepada diri pribadi, memberikan mau'idhah dan pelajaran kepada orang lain. Yang terakhir, ikhlaslah di dalam beramal. Mudah-mudahan amalan kita ini senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi penghuni syurganya Allah, surga Jannatun Naim. Amin ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.